Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, hari ini kita berada di Simoy Lak-Lak sahabat ya. Dimana di tempat ini pernah terjadi pemualapan secara besar-besaran. Dan di situ kemarin telah dibangun pos mualaf sahabat. Di situ. Tetapi puji Tuhan ya sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, pos mualafnya sudah tutup, tak ada lagi sahabat. Jadi luar biasa, di Simoy Lak-Lak ini pernah terjadi luar biasa pemualapan dengan berbagai macam iming-iming. Tetapi Tuhan berkehendak lain, mereka sudah kembali kepada Kristus sebagian besar ya. Di sini pernah saya lihat ada video beberapa hari yang lalu di mana di tempat ini terjadi misi dakwah untuk islamisasi sahabat. Saya lihat di video Ustadz Ipung, misi kurban untuk dakwah islamisasi. Jadi kita datangi tempat ini dan kita temui orang-orang berpengaruh di tempat ini, dan tadi malam kita sudah melakukan pencerahan kepada mereka yang sudah tinggalkan Tuhan. Dan puji Tuhan, mereka sangat menyesal sekali tinggalkan Tuhan. Mereka berkata bahwa mereka tidak paham selama ini tentang keselamatan. Karena kita tahu sahabat ya, keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Tidak ada jalan kebenaran, tidak ada jalan ke sorga selain nama Yesus. Jadi sorga itu tidak ada toleransi sahabat, tidak ada. Jadi kalau mengenai keselamatan, fix, final keselamatan itu hanya Yesus Kristus. Tak ada toleransi bagi keselamatan sahabat. Di sorga itu tidak ada begini, kamu tidak terima Yesus, kasihan, toleransi lah, udahlah masuk sorga meskipun tidak terima Yesus. Tidak ada begitu di sorga sahabat, final. Makanya kita sebagai orang Kristen jangan abu-abu. Jangan kita katakan surga keselamatan itu ada toleransi. Di dunia kita bertoleransi, tetapi untuk keselamatan tidak sahabat. Tidak abu-abu, tidak suam-suam kuku. Oleh sebab itu kita beritakan, kita sampaikan kepada mereka, dan mereka putuskan kembali kepada Tuhan. Ini sahabat, di pedalaman ya, kita kesini harus naik pompong. Mandi sangat sulit sekali sahabat. Bahkan kita mau buang air besar itu ke sungai sampai kaki kita nih, berlumpur-lumpur sahabat ya. Nah, kaki kita sampai berlumpur-lumpur hanya untuk buang air besar, saking susahnya. Tetapi tidak masalah sahabat ya. Orang di sini juga melakukan hal yang sama. Nah, kita berbaur bersama, saling merasakan suka, saling merasakan duka bersama-sama untuk Injil Kristus. Ya, di tempat ini dulu 100% pasti Kristen. Tetapi dengan adanya kegerakan mualaf, adalah 1-2 yang sudah tinggalkan Yesus sahabat. Tetapi dulu sempat 50% lebih saudaraku, mereka mualaf. Tapi sekarang sudah kembali ya. Tuhan baik bagi kita semua. Jadi ini merupakan rencana Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita datang ke tempat ini untuk melakukan misi mengembalikan orang-orang yang terhilang. Kita tidak lakukan kekerasan, tidak ada. Kita tidak usir, kalau sudah mualaf keluar dari tempat ini. Ya, ada seperti yang dilakukan oleh mereka ya. Kalau orang Aceh murtad, diusir dari kampungnya, dipisahkan dari orang tuanya. Orang tuanya pun diancam-ancam, dimarah-marahin. Kenapa kau biarkan anakmu? Jangan kembali lagi kampung ini. Kalau sini enggak sahabat.
Bahkan ketua mualaf di sini, orang sini sahabat. Setelah dia mualaf, tinggalkan Yesus, tetap tinggal di sini. Sebar-sebarkan agamanya. Kita nggak boleh saudaraku membenci terus marah, terus usir, nggak boleh. Tugas kita apa? Beritakan. Ketua mualaf itu kita beritakan. Dengan kasih. Kita sampaikan juga. Berbeda. Kalau ada yang murtad. Dan itu diakui oleh ketua mualaf. Betul Pak. Diakui sahabat. Bahwa betapa kerasnya mereka kalau ada orang murtad. Di Kristen ini tak ada begitu sahabat. Nah, oleh karena itu sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan bekerja dengan luar biasa dan dahsyat. Itu hambanya. Pagi-pagi beliau mau BAB itu susah sekali ya. Nah ini saudaraku. Jadi kita bersama-sama. Ini hambanya Evangelis Effendi Usman. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Inilah rencana Tuhan yang sangat hebat dan sangat luar biasa bagi kita. Ini hambanya saudaraku. Masih terasa terengah-engah. Sukacita. Nah inilah rencana Tuhan sahabat ya. Meskipun jauh naik pompong dengan segala hal kita lakukan, membuahkan hasil. Begitu. Kenapa dirimu saudaraku ngambil uduk? Nih, ini sudah pakai sarung. Iya. Oh hampir jatuh saya di sungai tadi. Aduh Tuhan tolong. Oh, itu ya. Wow. Nah, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang mendoakan, mendukung Injil Habaget dan JDP Channel yang sudah mensupport ini semua karena Tuhan baik. Salam semuanya, sehat, sukacita selalu dalam Tuhan. Saya ingin katakan Tuhan baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus berkatakan terus bahwa Tuhan baik. Kita bisa melayani juga karena Tuhan baik. Tuhan memakai kita. Dan juga Tuhan pakai saudara untuk mensupport kami yang pelayanan di pedalaman, saudaraku. Tidak gampang, tidak mudah, dan tidak enak pelayanan di pedalaman. Tetapi karena Tuhan baik, kita dimampukan, kita dimudahkan. Tidak ada hal yang sulit, saudaraku. Walaupun saya katakan tidak mudah pelayanan di pedalaman, tetapi karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita bisa melewati semua itu. Gereja yang kita kunjungi, orang-orang yang kita kunjungi, pemuda-pemudi yang kita kunjungi, itu semua kurang mampu, saudara. Dan kita makan bersama dengan mereka. Itu apa yang kita bawa, saudaraku. Tapi saya ingin katakan sekali lagi, betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan kita. Betapa baiknya Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih bisa melayani Tuhan, itu bukan karena kekuatan, kemegahan kita, bukan karena tenaga kita, bukan karena gagah dan sehatnya kita, tapi karena Dia semuanya, karena Tuhan itu baik. Berkat yang Bapak Ibu berikan, kita beli bensin itu puluhan liter Bapak Ibu. Bensin yang kita belikan itu puluhan liter. Dan juga kita sewa pompong, sewa bot kecil. Dan juga kita memberikan upah kepada operator ya, kepada orang yang membawa bot, saudaraku. Ya, bagi. Nah, jadi berkat yang Bapak Ibu berikan buat pelayanan kami, kesitulah kami pergunakan. Dan juga kita berbagi dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Kita makan bersama dengan mereka, kita minum bersama dengan mereka, kita duduk bersama dengan mereka, kita kuatkan mereka. Jadi pelayanan di pedalaman bukan saja menghabiskan uang, tenaga, waktu, tapi kita harus rela duduk, makan, minum, kopi bersama dengan anak-anak Tuhan di pedalaman, saudaraku. Jadi saya ingin katakan sekali lagi, betapa baik dan hebatnya Tuhan. Amin. Nah, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin
saya bersama dengan saudara saya bisa sampai ke daerah pedalaman ini, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Dukung dalam doa supaya pelayanan kita di pedalaman membuahkan hasil. Orang-orang yang sudah dimualafkan lewat pelayanan kita bisa kembali kepada Tuhan, bisa kembali kepada Kristus. Karena Yesus satu-satunya pribadi yang menuju kepada Bapa, yang bisa membawa kita ke surga. Nah, ini sangat kita rindukan dan semua orang merindukan untuk masuk surga. Tapi tidak semua orang bisa masuk surga kecuali mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, dan yang tidak percaya maka akan dihukum. Dan tentu saudara tidak akan mau dihukum. Kita mau diselamatkan semuanya. Dan siapapun kita, mau agama apapun, mau suku apapun, mau ras manapun, kita ingin semuanya diselamatkan. Tidak ada satupun di antara kita yang mau dihukum. Tetapi sekalipun kerinduan kita diselamatkan, kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, kita tetap akan mengalami hukuman. Entah itu siksa kubur, entah itu neraka, entah itu azab-azab yang lain. Yang jelas orang Kristen, mati adalah keberuntungan. Ya, matinya orang Kristen itu keberuntungan, saudaraku. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Nih, saudaraku. Jadi begitu sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini boleh kita sampaikan satu hal yang menggembirakan, bahwa di kampung ini sudah banyak yang sudah kembali kepada Tuhan. Para mualaf sudah disadarkan. Itu semua karena Tuhan, sahabat. Bukan karena kemegahan kita. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara. Ini juga karena Bapak Ibu yang mendukung kita, yang menopang kita, yang mensupport kita. Tanpa Tuhan dan juga support Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin juga kita sampai ke tempat ini. Dan gitu saudara ya. Jadi puji Tuhan, terima kasih buat segala hal yang sudah saudara lakukan. Kami di Pedalaman doakan masih beberapa lama lagi kita di sini, dan kita hari ini harus kembali lagi ke daerah-daerah yang lain untuk memberitakan kabar baik, menyadarkan yang terhilang, merebut mereka dari cengkraman para serigala. Shalom Alaikum Bishem Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah dibawa oleh Tuhan minat dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Luar biasa Tuhan Yesus. Dia berkata, akulah terang dunia. Sejak dunia diciptakan sampai hari ini, belum ada satu manusia pun, belum ada satu pribadi pun, belum ada satu nabi dan rasul pun yang berani berkata, akulah terang dunia, selain Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dari agama manapun, dari suku apapun dia, kalau dia sudah percaya kepada Yesus, hidupnya diubahkan. Yang pertama sekali yang diubahkan itu hatinya. Begitu dia percaya kepada Yesus, hatinya hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang penuh dengan belas kasihan. Dulu saudaraku, saya tidak memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Justru hati saya dulu ketika melihat orang di luar agama saya yang lama, saya benci, saya hina, saya olok-olok, saya caci maki saudaraku. Tetapi ketika saya percaya kepada Yesus, Tuhan jamah saya, Tuhan bawa saya dari gelap menuju kepada terangnya Tuhan. Hati saya diubahkan, yang dari benci sekarang mengasihi. Mulut saya diubahkan, yang dulu mengutuk sekarang memberkati Bapak Ibu. Dulu saya membenci, sekarang mengasihi. Dulu saya mengutuk, sekarang memberkati. Dulu saya tidak bisa mengampuni dengan mudah, sekarang dengan mudah saya bisa mengampuni. Orang yang menghina, orang yang mengolok-ngolok, orang yang mencaci maki saya, dengan mudah saya ampuni. Dengan mudah saya katakan Tuhan mengasihimu. Dengan mudah saya katakan Tuhan bersamamu. Dengan mudah saya katakan ayo datang kepada Tuhan. Hidupmu akan diubahkan.
hatimu akan diubahkan, perkataanmu akan diubahkan. Ini persis seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu. Rasul Paulus sebelum dia bertobat, sebelum dia dijamah Tuhan, sebelum dia ditangkap Tuhan, dia adalah orang yang sangat hebat, Rasul Paulus. Orang yang sangat punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam komunitasnya. Dia bersama dengan ahli Taurat, dia punya kedudukan yang tinggi. Dia orang kaya raya. Dia bukan orang sembarangan orang. Dia adalah salah satu anggota Sanhedrin. Bahkan dia punya akses kepada orang yang lebih tinggi daripada dia. Bahkan Bapak Ibu, dia punya rencana untuk menganiaya, membunuh, membinasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasul Paulus ditangkap Tuhan, hatinya dijamah Tuhan, hidupnya dia percaya kepada Tuhan, maka hidupnya berubah total. Hatinya diubahkan, pikirannya diubahkan, tutur katanya diubahkan. Dulu dia membenci, sekarang dia mengasihi. Dulu dia mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Yesus, sekarang dia dikejar-kejar oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus. Setelah dia percaya kepada Yesus, dulu dia ingin menganiaya orang yang percaya kepada Yesus, sekarang dia dianiaya. Dan ini saya alami bersama dengan saudara saya, Bang JDP, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, hari ini saya ada di sebuah pedalaman di Kepulauan Mentawai untuk menjangkau kembali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, untuk membawa kembali anak-anak Tuhan yang sudah jadi mukallaf. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, pelayanan yang kita lakukan bersama dengan Bang JDP membuahkan hasil. Banyak jiwa-jiwa terselamatkan. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan mereka kembali kepada Tuhan. Semalam, kemarin, kita kuatkan mereka Bapak Ibu. Kami datang ke daerah ini semangat sekali untuk memberitakan Injil, menguatkan anak-anak Tuhan di daerah pedalaman. Saya bersama dengan Bang JDP mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendukung, mensupport, mendoakan pelayanan kami. Bapak Ibu, ada satu firman Tuhan yang ingin saya bacakan kepada kita semuanya. Di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sejak dunia diciptakan, sejak Adam sampai tahun 2025 ini, belum ada satu pribadi pun yang diberikan kuasa seperti Yesus, Bapak Ibu. Baik di surga maupun di bumi. Harusnya kalau kita punya pikiran, kita akan berpikir, kita akan menelaah siapa Yesus ini, kenapa segala kuasa diberikan kepada dia. Bapak Ibu mau tahu kenapa segala kuasa diberikan kepada dia? Karena dia berasal dari sumber kuasa tersebut. Karena dia berasal daripada Bapa, maka Bapa memberikan segala kuasa kepadanya. Segala kuasa diberikan kepadanya. Hebat, dahsyat Bapak Ibu. Maka kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, si Anu bisa memberikan ini kepada engkau, si Anu bisa memberikan ini kepada engkau," Bapak Ibu, belum ada satupun kuasa yang diberikan kepada si Anu sehingga si Anu bisa membawa orang ke surga. Hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga, karena segala kuasa telah diberikan kepada dia, baik di surga maupun di bumi. Makanya Bapak Ibu, di dalam nama Yesus ada kuasa. Ya, kuasa setan dipatahkan, kuasa iblis dilenyapkan, sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Karena Yesuslah nama di atas segala nama. Terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Saya bersama dengan Bang JDP mengucapkan thank you very much. I love you, I miss you. Mwah. Haleluya Bapak Ibu. Hai.